Halo Sobat Dikma, kembali lagi di Dikma Podcast. Jadi teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang juga luar biasa. Jika kemarin nih kita sudah mengulik-ngulik informasi tentang UKM LPM Dikma, jadi kali ini kita akan mengulik-ngulik lagi nih UKM Kreanop yang juga merupakan salah satu UKM di Polita lain sendiri. Nah sebelumnya nih tentunya dong aku nggak sendiri, aku juga kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Boleh dong Kak kenalan dulu sama teman-temannya. Ya, halo, nama aku Titik Wijaningrum, biasa dipanggil Titik. Aku dari Prodi Teknologi Informasi dan sekarang aku udah semester 6. Dan di sini aku dari Kreanop menjabat sebagai ketum atau ketua umum. Nah itu tadi guys informasi sedikit dari Ketua Umum Kreanov. Nah ini Kak kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Jadi pertanyaan pertama nih Kak, apa sih Kak Kreanov itu? Dan jelaskan dong Kak sejarah berdirinya Kreanov itu sendiri. Jadi di sini aku mau menjelaskan sejarahnya dulu kali ya. Ya. Mungkin sejarah kalau nggak salah Kreanop itu didirikan pada tahun 2019 dan itu pembina pertamanya itu Ibu Gadis dari agroindustri. Nah, kemudian apa sih itu Kreanop gitu kan? Kreanop itu tuh suatu organisasi atau salah satu KM dari Politeknik Negeri Tanah Laut yang melatih dan juga mengasah kreativitas dan menciptakan hasil produk baik itu berupa pangan dan juga pembuatan dari pemanfaatan SDA dan juga limbah. Oh begitu ya Kak. Jadi itu kira-kira sedikit pengertian dari UKM Kreanov sendiri ya Kak. Nah untuk selanjutnya nih Kak, kalau Kakak sendiri nih itu sudah termasuk generasi yang keberapa sih Kak di UKM Kreanov sendiri gitu? Oke, jadi untuk generasi aku itu termasuk generasi yang ketiga ya, karena yang pertama itu dari 2019 itu kalau nggak salah itu dari agroindustri, terus yang kedua itu Kak Ade, dan yang terakhir itu aku. Berarti Kakak sudah menjadi pimpinan yang ketiga ya Kak? Iya. Terus oke Kak, nih ngomong-ngomong soal pimpinan Kak, pasti dong Kakak tuh punya kendala nih. Nih kira-kira boleh dong Kak diceritain sedikit kendala apa saja sih Kak yang pernah Kakak hadapi sewaktu menjadi pimpinan? Oke, untuk masalah itu pasti banyak kan, Iya. apalagi kendala untuk memimpin satu orang aja itu susah gitu kan, apalagi banyak orang gitu. Jadi menurut aku kendala yang paling susah buat pemimpin itu adalah ketika kita menyamakan satu pemikiran kita dengan orang lain. Terus juga mungkin tanggung jawab kita kepada UKM itu harus benar-benar gitu. Jadi menurut aku itu sih yang paling susah. Oh berarti emang tanggung jawab sih Kak ya, yang Iya. benar-benar bikin agak susah gitu. Iya, betul. Ya. Nih Kak, untuk yang pertanyaan selanjutnya nih Kak, kira-kira nih selama pimpinan Kakak, proker apa saja sih yang sudah berjalan? Kemudian proker apa yang paling berkesan? Dan selanjutnya nih kira-kira rencana apa lagi nih Kak? Atau proker apa lagi yang mau dibuat gitu? Yang pertama tadi rencana proker udah dilaksanakan kan? Iya. Nah, untuk proker yang udah dilaksanakan selama ini itu udah lumayan banyak sih ya. Iya. Kemudian salah satu tiga dari beberapa proker yang udah dikerjakan itu, yang pertama ada pembuatan kreasi produk. Nah, untuk pembuatan kreasi produk itu kemarin kita sempat ikut lomba gitu kan. Itu lomba itu tuh salah satunya pembuatan kreasi kerajinan tangan dari bunga. Bunganya itu terbuat dari limbah bungkus jeli. Kemudian yang kedua itu ada selain kita dari kreativitas kita juga kepedulian gitu lah, maksudnya kayak Jumat Berkah gitu dan juga pembagian takjil. Untuk yang proker yang terdekat nih kan, untuk proker yang terdekat ini rencananya kita mau bikin pelatihan gitu kan, pelatihan pembuatan baju sesirangan. Nah, untuk waktunya sih nggak tahu kapan ya, cuman aku masih nunggu konfirmasi dari pembina juga dan juga konfirmasi dari pelatihnya itu sendiri, karena kita harus pakai pelatih khusus gitu kan. Nah, jadi untuk proker itu sendiri nanti rencananya juga untuk UKM Kreanop dulu sih, karena kita kan dilihat nih kalau aku nggak pakai baju PDH, nah itu
lebih ke itu sih, sekaligus pembuatan baju PDH juga. Oh ya, berarti nanti agak digabung gitu ya Kak, ada Iya, juga betul. pembuatan baju PDH. Oke Kak. Nah Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, itu dari mahasiswa Politala ini sendiri nih Kak, itu tuh banyak banget nih Kak yang menyamakan antara UKM kewirausahaan dengan Kreanov. Bahkan ada yang mengira bahwa itu UKM yang sama, padahal kan itu dua UKM yang berbeda nih Kak. Iya. Nah, kira-kira nih Kak, ciri khas dari UKM Kreanov itu apa sih Kak? Dan berbeda dengan apa bedanya gitu dengan UKM kewirausahaan gitu? Jadi menurut aku udah sering sih dengar pertanyaan itu dari teman-teman semua. Jadi di sini aku mau ngelurusin ya. Jadi UKM Kreanov itu sama kewirausahaan itu beda banget gitu kan. Dari yang pengertian tadi udah aku jawab sebelumnya kan pertanyaan itu. Nah ya, kemudian juga UKM Kreanov itu juga bermitra dengan beberapa UMKM di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian juga kalau kita lihat dari perjalanan UKM Kreanov gitu kan, UKM Kreanov itu tuh dari 2019 kan dia udah ada melakukan kegiatan penelitian pembuatan sesirangan. Nah itu tuh juga sebagai salah satu kegiatannya. Kemudian juga pada tahun 2020 kita juga udah kerjasama dengan dinas tenaga kerja dan perindustrian dalam sebuah pelatihan di mana menggunakan pelatih khusus dari Yogyakarta untuk memanfaatkan tanaman pandan laut dalam membuat tas, dompet, dan juga tempat tisu. Kemudian yang baru-baru ini aja juga pada tahun 2022 kita berkontribusi dalam sebuah kegiatan di Uniska gitu kan, dan alhamdulillah kita menang sebagai juara terfavorit dalam pembuatan baju. Nah itu tadi guys, jadi UKM kewirausahaan dan Kreanov itu berbeda ya, jadi jangan disamakan lagi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, jika ada orang luar nih Kak mau gabung ke UKM Kreanov, itu tuh benefit atau apa saja sih yang bisa kita pelajari gitu, kita gali di UKM Kreanov, itu kira-kira apa saja sih Kak? Oke, untuk benefit ya. Kalau benefit menurut aku selama ini adalah kita bisa lebih mengenal gitu kan tentang apa ya, kayak maksudnya tuh di organisasi itu pasti kayak ada kerjasama dan tanggung jawabnya mungkin gitu kan. Terus yang kedua itu kita bisa melatih mengasah juga kreativitas kita dalam membuat suatu produk. Mungkin itu sih. Nah itu bagi teman-teman tuh ya yang ingin bergabung, jadi benefit yang kita dapatin di Kreanov itu salah satunya mengasah kreativitas kita gitu. Oke Kak, masuk ke pertanyaan selanjutnya Kak. Oke Kak, nih lewat mana sih Kak untuk teman-teman nih yang mau ngepoin tuh tentang informasi UKM Kreanov itu sendiri, bisa diakses lewat mana sih Kak kira-kira? Oke, kalau kalian minat gabung ke UKM Kreanov gitu kan, kalian bisa akses UKM Kreanov di Instagramnya UKM Kreanov gitu kan. Silakan cek aja di IG-nya gitu kan. Kemudian nanti di situ ada link. Nah, link itu nanti kalian bisa masukkan kayak nama, NIM, kemudian kayak informasi pribadi. Setelah itu nanti kita juga minta visi dan misi kalian. Oh ya, nah teman-teman bagi yang ingin bergabung atau ingin mengetahui informasi tentang UKM Kreanov tuh bisa guys di follow ya UKM Kreanov tadi IG-nya gitu, dan jangan lupa pantengin terus story-nya ya Kak. Iya, informasinya. Oke Kak, untuk yang selanjutnya nih Kak, tadi kan kita ini kan dekat lagi nih ada PKKMB, otomatis kan ada penerimaan anggota baru. Nah Kak, kalau kami sendiri nih Kak di UKM LPM Dikma itu ada seleksi melalui wawancara untuk namanya. Nah kalau di UKM Kakak sendiri di Kreanov itu ada sistem yang dipakai itu seperti apa Kak untuk menerima anggota baru gitu? Jadi kalau sistemnya itu yang pertama tadi ngisi link dulu kan lewat Instagram, atau nanti kita bisa juga biasanya kalau di PKKMB kan kita kayak apa ya, kayak ngasih informasi gitu kan ke teman-teman
di ada waktu hari khusus gitu. Ya, itu Nah, pengenalan gitulah kan. ya, perkenalan. Nah, kemudian nanti kalian akses link di situ. Kemudian nanti kita setelah itu kita bakal kayak seleksi juga sama kayak di LPM, mungkin wawancara juga ada pastinya gitu kan. Kemudian nanti kalau emang bener-bener mau gitu kan, nanti baru bisa lagi gitu masuk dan kita perkenalan lagi gitu. Oh, berarti melalui wawancara, hampir wawancara. Wawancara. Kurang lebih sama aja ya, Kak? Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya, Kak. Oke, ini tadi kan ini kan Kakak sekarang kan sudah semester 6 ya, Kak, kalau nggak salah. Berarti sudah mau menghadapi TA nih. Dan itu lagi padet-padetnya, lagi sibuk-sibuknya. Nah, jadi cara Kakak membagi waktu nih, Kak, gimana sih antara kuliah dengan Kakak memimpin UKM Kakak sendiri gitu? Cara membagi waktunya. Kalau bagi aku sih cara bagi waktunya itu kayak gini sih. Misalnya kan kita ada pasti kalau TA itu kan sisa kayak tugas-tugas akhir aja gitu kan. Nah, tapi aku ada saran buat teman-teman semua, kalau misalnya kita lagi ada suatu tugas gitu kan, nah itu tuh kerjain aja sama temen-temen gitu. Kayak walaupun kita nggak bisa nggak bisa ngerjain gitu kan, atau kita nge-stuck di situ aja. Nah, kemudian kita tuh kayak tanya aja gitu ke temen gitu, minta bantuan ke temen gitu, nggak salah kok. Buktinya aku kemarin dulu gitu kan, kita bisa kok kerja kelompoknya itu lewat Meet gitu. Walaupun kalau TI kan pasti ada codingan gitu kan. Nah, kita pasti tetap sih ngerjain walaupun kita lewat Meet atau bisa ketemu juga, mungkin kayak gitu sih ngaturnya. Oh iya, nah teman-teman, jadi kita ya pinter-pinter lah bagi waktu gitu kan. Sekarang teknologi udah maju juga, jadi bertemu tuh nggak harus secara langsung, tapi bisa lewat Zoom, bisa lewat Gmeet gitu. Oke Kak, jadi ini untuk dua pertanyaan terakhir lagi nih Kak. Jadi gimana sih Kak, pasti kan di organisasi gitu nggak mungkin nih nggak dapet kritikan dari pihak luar atau pihak sekitar lah gitu. Nah, bagaimana sih Kak cara Kakak dan tim Kakak nih untuk menanggapi lah dari kritikan-kritikan dari luar itu gitu? Oke. Cara aku buat nanggepinnya adalah itu sih, dari kritikan itu kita bisa bangun jadi semangat. Oh iya benar. Nah, karena apa ya, semua kritikan yang diterima tuh pasti kan kritik itu pasti ada salah satu yang nggak benar dari UKM kita gitu kan. Nah, mungkin itu bisa kita bangun jadi semangat supaya lebih baik lagi. Iya. Nah itu teman-teman, jadi kalau kita nerima kritikan dari luar itu kita pilah tuh, yang buruknya kita buang, yang baiknya kita ambil untuk membangun. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih Kak, harapan untuk generasi UKM Kreanov selanjutnya nih Kak, untuk pimpinan selanjutnya dan juga para anggotanya nanti gitu. Untuk pimpinan selanjutnya dan juga para anggota yang lain, aku harap di tahun depan UKM Kreanov bisa lebih maju lagi. Kemudian untuk anggotanya aku harap juga bisa lebih bertanggung jawab lagi. Dan juga buat teman-teman semua tetap semangat dan juga tetap lakukan apa yang sesuai dengan keputusan kita bersama. Oh ya, benar sekali. Oke Kak, kita sudah di penghujung akhir acara. Terima kasih. Dan di sini saya ingin menarik kesimpulannya. Jadi teman-teman, UKM Kreanov ini sendiri itu berbeda ya dengan UKM kewirausahaan, karena di Kreanov sendiri itu kita bisa mengembangkan yang namanya kreativitas kita gitu. Jadi bisa belajar lah atau membuat hal baru. Nah, dan bagi teman-teman nih yang ingin mendaftar atau ingin ngepoin, jangan lupa tadi follow Instagramnya apa tadi Kak? Boleh? Kreanov. Ya, Kreanov. Jangan lupa. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih kepada kakaknya udah mau mampir di podcast kita kali ini ya Kak. Ya, sama-sama. Ya. Kasih juga ya. Ya. Mudah-mudahan. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, dadah.